Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama puasa Ramadan adalah bukan sekedar menahan lapar dan haus, melainkan suatu bentuk ketakwaan. Maka para ulama menjelaskan bahwa takwa adalah kemampuan mengendalikan diri berdasarkan kesadaran dan akan pengawasan Allah. Inilah fondasi utama kepemimpinan dalam Islam. Itulah tema kultum kita hari ini di hari yang ke-12 bulan Ramadan ini. Karena itu Ramadan sesungguhnya adalah madrasah kepemimpinan diri. Ia mendidik manusia agar mampu memimpin hawa nafsunya, mengatur waktunya, menjaga lisannya, dengan mengarahkan amalnya. Dari individu yang terlatih inilah lahir masyarakat yang kuat, dan diharapkan dari masyarakat yang kuat ini lahir suatu peradaban yang profetik. Dalam Islam, konsep kepemimpinan sangat jelas. Rasulullah pernah bersabda, setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat universal dan bertingkat. Ia dimulai dari kepemimpinan diri, lalu keluarga, masyarakat, hingga negara. Tidak ada kepemimpinan publik tanpa kepemimpinan pribadi. Jika Anda ingin mengubah dunia, maka ubahlah dirimu sendiri. Dan Ramadan adalah latihan langsung untuk hal itu. Pertama, Ramadan ini selalu melatih kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Dalam hadis qudsi, Allah pernah berfirman, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa juga melatih kita menahan lapar, emosi, lisan, dan syahwat. Ini bukan sekedar latihan spiritual, tetapi juga latihan kepemimpinan karakter. Dan yang ketiga, Ramadan melatih disiplin syariat dan keteraturan hidup. Karena Allah sudah menetapkan waktu-waktu ibadah yang sudah jelas, dari mulai sahur, imsak, berbuka, tarawih, dan malam-malam qiyam. Ini membentuk manusia yang tunduk pada aturan ilahi, dan tidak mungkin lahir pemimpin yang adil jika ia tidak terbiasa tunduk pada aturan. Jika kita ingin memimpin orang lain, pastikan kita juga sudah memimpin diri kita sendiri. Dan kemudian yang keempat, Ramadan ini melatih kepedulian sosial yang merupakan ciri kepemimpinan profetik. Rasulullah SAW adalah manusia paling dermawan, dan kedermawannya semakin besar di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini menunjukkan bahwa ibadah yang benar harus melahirkan dampak sosial, dan kepemimpinan dalam Islam bukan soal dominasi, tetapi soal pelayanan dan kemanfaatan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita melihat sejarah Islam, generasi terbaik umat ini, para sahabat, ini selalu dibentuk oleh Al-Quran dan oleh pengalaman Ramadan. Dari madrasah inilah lahir manusia-manusia yang bukan hanya soleh secara pribadi, tetapi mampu membangun peradaban. Membangun peradaban di sini adalah adil dalam hukum, jujur dalam ekonomi, dan kuat dalam solidaritas sosial. Karena itu, para ulama menyebut bahwa Ramadan adalah madrasah untuk pendidikan penyucian jiwa, sekaligus pendidikan pembangunan umat. Maka pertanyaan penting bagi kita bukan hanya sudahkah kita berpuasa, tetapi apakah Ramadan sudah membentuk kepemimpinan dalam diri kita? Apakah kita menjadi lebih jujur, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, atau lebih peduli kepada sesama? Maka tanyalah dalam diri kita sendiri, apakah Ramadan ini sudah membentuk kepemimpinan dalam diri kita? Dan sudahkah kita berpuasa dengan baik dan benar? Dan apakah kita dapat menjadi lebih jujur,
dari sebelumnya? Kita lebih disiplin? Apakah dibandingkan dengan sebelumnya kita lebih bertanggung jawab atau lebih peduli kepada sesama? Dan jika perubahan-perubahan tadi muncul, maka Ramadan telah berhasil mendidik kita. Tetapi jika Ramadan berlalu tanpa perubahan karakter, maka kita khawatir termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah SAW. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku sekalian, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk belajar menjadi pemimpin, minimal pemimpin bagi diri sendiri dengan menegakkan takwa, menjaga akhlak, menumbuhkan kepedulian, dan memperkuat tanggung jawab kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang lulus dari madrasah Ramadan dan mampu memberi manfaat bagi agama, masyarakat, dan peradaban. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah generasi berakal, beradab, dan berilmu. Sekolah berkualitas.